warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Tuhan selalu memberkahi kalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kita lebih semangat, sebaiknya kita menyanyikan lagu daerah dulu. Coba siapa yang ingin memimpin? Ya, coba Ocha. Hari ini kita menyanyikan lagu daerah ampar-ampar pisang ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiki di burung bari-bari, masak sabiki di burung bari-bari. Mangga lepok, kakak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jangan lupa. Bengkok dimakan api, apinya jangan lupa. Terima kasih Ocha. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, anak-anak. Ibu mau tanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang Tema 2, subtema 8. Iya benar. Oh iya, Ibu belum absensi ya? Ibu absensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Maya. Ya, kenapa Maya, Nana? Sakit. Ya, nanti dijenguk ya, biar cepat sembuh, terus bisa belajar bareng bersama kita. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang tema berapa ini? Tema 2. Ya, tema 2, subtema 8. Nah, hari ini siapa yang tahu kita akan belajar tentang tema berapa? Tema Ya, 3. sudah Ibu tuliskan ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1. Coba dibuka bukunya. Tema 3 tentang apa, Nana? Peduli terhadap makhluk hidup. Iya, peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Oke, nah kenapa sih kita harus belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, Nana? Biar mencintai hewan. Iya, biar kita tahu, kemudian kita mencintai hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kita. Nah, Ibu mau tanya nih, tadi sebelum berangkat sekolah siapa yang sarapan? Iya, Ocha. Sudah sarapan apa tadi? Nasi. Iya. Oke, yang lain sudah sarapan? Sudah. Iya. Oke, coba sekarang nasi itu asal-usulnya dari mana, Nana? Padi. Iya benar, coba dibaca. Sekarang bukunya ada teks tentang padi. Yuk coba siapa yang ingin membantu Ibu membaca teks tentang padi? Saya, Bu. Iya, Eni. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ya, terima kasih Eni. Coba
isi dari teks padi itu apa anak-anak? Saya Bu. Ya, Ocha. Cara pelestarian tanaman padi. Iya, di teks tersebut adalah menjelaskan tentang cara pelestarian tanaman padi. Nah, itu dimulai dari cara menanam padi. Coba langkah yang pertama apa, anak-anak? Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung koni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. Iya, benar, yang pertama itu benih atau biji padi direndam di dalam air selama 1 malam. Kemudian langkah yang kedua. Benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Iya, kemudian benih-benih padi tersebut ditanam di lahan sementara. Kemudian langkah ketiga, ditanam di sawah. Iya, kemudian diairi oleh petani dan diberi pupuk. Nah, di sini Ibu membawa media konkret tentang tanaman padi, anak-anak. Coba perhatikan, tanaman padi ini sudah matang apa belum? Matang. Iya, karena benih dari padinya sudah berwarna kuning. Dan kalau dipegang, coba kalian pegang nih. Nah, kalau dipegang itu benihnya sudah keras. Nah, itu sudah siap untuk ditumbuh atau di apa tadi ya nih? Ditumbuh dan digiling. Iya, benar. Oke. Nah, cara melestarikan tanaman padi itu tadi apa, anak-anak? Ada 3 langkah. Yang pertama, Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung koni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. terus, Benih-benih ini ditanam di lahan sementara. terus. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Iya, benar sekali. Nah, setelah kalian membaca teks tanaman padi, pasti kalian memiliki informasi tidak? Dari tanaman padi, dari teks Iya, tanaman Bu. padi. Iya, kalian mendapatkan informasi tentang langkah-langkah cara menanam padi. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD kalian. Nah, di LKPD kalian ada tugas tentang menuliskan langkah-langkah cara menanam padi. Coba sekarang kalian membuat langkah-langkah tanaman padi dan membuat pertanyaan dari teks tanaman padi. Nanti kalau ada kesulitan ditanyakan ke Ibu ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Coba Ocha, sudah apa belum? Sudah, Bu. Ya. Sudah selesai ya, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalian sudah membuat pertanyaan ya tentang teks tanaman padi. Sekarang coba kalian saling bertukar pertanyaan kepada teman kalian. Ada berapa langkah-langkah menanam padi? 3. Oke, selanjutnya. Di daerah mana padi dapat tumbuh? Di daerah Mana coba tadi? Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Ya. Bagaimana langkah pertama menanam padi? Coba Ocha. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung koni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. Selanjutnya, sudah Nana? Sudah, Apa belum? Sudah ya. Oke. Nah, kalian barusan itu sudah melakukan tanya jawab kepada teman kalian. Coba tanya jawab itu termasuk apa, Nana? Wawancara. Wawancara itu adalah tanya jawab. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan wawancara adalah tanya jawab antara 2 pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu hal. Nah, tadi sudah ada 2 pihak ya, ada pewawancara dan narasumber. Ada kalian dan teman kalian melakukan wawancara. Nah, informasi apa yang diperoleh tentang tanaman padi?
wawancara Nana ada tahap-tahapnya. Coba siapa yang tahu tentang tahap-tahap wawancara? Coba siapa? Saya, Bu. Langkah-langkah wawancara. Iya, coba Ocha maju. Ya, coba Ocha maju. Langkah pertama. Coba tuliskan 2 langkah Ocha. Langkah yang pertama apa? Yang lain memperhatikan ya. Perhatikan Ocha. Ya benar. Yang kedua. Oke. Langkah-langkah yang pertama, Nana sudah menuliskan apa belum? Sama tidak dengan punyanya Ocha? Sama, Bu. Ya. Ya, langkah yang pertama dalam wawancara adalah menentukan topik wawancara. Coba langkah yang ketiga, siapa yang ingin menunjukkan? Saya, Bu. Ya, ini coba menuliskan langkah-langkah wawancara nomor 3 dan nomor 4. Ocha dilanjutkan menuliskan di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ya. Sekarang coba langkah yang kelima. Coba siapa yang ingin? Saya membantu ibu ya, coba ya. Nah, langkah kelima dan keenam. Yang lain dilanjutkan menulis di LKPD ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nanti dicocokkan jawabannya. Ya benar. Nah, langkah-langkah wawancara ada berapa anak-anak? 6. Coba dibaca di bukunya, langkah-langkah wawancara ada 7 ya. Yang langkah terakhir apa? Menyusun laporan wawancara. Nah, coba sekarang kita koreksi. Tadi kalian sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah wawancara atau tidak? Nah, Sesuai. iya. Yang pertama menentukan topik wawancara. Tadi topiknya apa, Nana? Tentang Menanam padi. Iya, benar sekali. Berarti sudah melakukan ya, menentukan topik wawancara sudah ya, Nana ya. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Sudah apa belum? Sudah. Nah, tujuannya untuk mengetahui informasi tentang padi, menanam padi, benar. Kemudian yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Kalian sudah membuat pertanyaan apa belum tadi? Sudah. Ya, berarti sudah ya melakukan langkah-langkah wawancara. Kemudian yang keempat, menentukan narasumber. Coba, narasumber kalian tadi siapa? Teman. Iya, teman sebangkunya. Yang kelima, melakukan wawancara. Sudah melakukan tanya jawab belum? Sudah. Ya. Kemudian yang nomor 6, mencatat pokok-pokok wawancara. Sudah mencatat hasil dari narasumber apa belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Yang
terakhir menyusun laporan wawancara. Sudah disusun secara teratur apa belum? Secara lengkap? Sudah. Sudah ya, di LKPD kalian ya anak-anak ya. Iya. Oke, nanti ibu koreksi. Nah, jadi langkah-langkah wawancara ada 7. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, sebaiknya kita melihat langkah-langkah wawancara terlebih dahulu agar wawancara kalian baik dan benar. Nah, coba tadi kalian sudah melakukan membaca teks tentang padi. Nah, padi ini termasuk apa sih anak-anak? Sumber Sumber daya daya alam. alam. Iya, padi ini termasuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya ada 3. Coba dibaca bukunya. Apa aja? Ada apa aja? Pantai. Ya, pantai, Dataran tinggi, dataran rendah. dan sudah ya, ada 3 ya, pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, di sini ibu memiliki gambar tentang pantai, ini dataran tinggi dan dataran rendah. Coba pekerjaan yang identik di pantai apa anak-anak? Nelayan. Ya, nelayan. Yang di dataran tinggi perkebunan Perkebunan. seperti kopi, teh, cengkeh. ya, benar sekali. Yang di dataran rendah Pertanian. pertanian seperti Padi, jagung, kedelai. Ya, coba sekarang kalian membuat pertanyaan tentang sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya di lembar kertas, nanti dikumpulkan ke ibu. Ini 1 pertanyaan ya, Ocha 1 pertanyaan, Irna juga 1 pertanyaan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke ibu ya anak-anak ya. Nah, Ocha coba. Coba sudah selesai ya nih? Sudah, Bu. Ya, coba dikumpulkan ke ibu. Sudah, Bu. Sudah Ocha, dikumpulkan ya. Gimana sudah? Sudah. Nah, coba perhatikan. Kalian kan sudah membuat pertanyaan nih dari penjelasan sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya. Nah, kali ini kita akan bermain dengan snowball throwing. Snowball throwing adalah bola salju. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ibu buat menjadi bola. Nanti kita estafetkan bola ini kepada teman kalian, kemudian sambil bernyanyi potong bebek angsa. Ingat apa tidak? Ingat. Lagu potong bebek angsa. Ingat ya. Nah, nanti ketika ini diberhentikan, misalkan ini berhenti di Eni, berarti Eni membaca 1 pertanyaan dari sini, dibaca dan dijawab. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke. Kita mulai ya. Ya. Oke. Menyanyikan lagu apa? Potong bebek Ya, angsa. dimulai dari Eni ya. Coba Eni. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 stop. Coba Irna, pertanyaannya dibaca. Coba pertanyaannya dibaca Irna dan dijawab ya. Pertanyaannya, pekerjaan yang identik di masing-masing kriteria sumber daya alam. Iya, apa? Jawabannya di pantai. Ya, Yang pantai dari identik apa?
nelayan. Nelayan. Dataran tinggi identik dengan perkebunan seperti kopi, teh, cengkeh. Dataran rendah identik dengan pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai. Oke, bener ya jawaban dari Irna. Oke, kita bilang good job pada Irna. 1, 2, 3. Good job. Oke, kita lanjutkan ya. Kita menyanyikan lagu apa tadi? Potong bebek angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Stop. Oke, Eni coba dibaca pertanyaannya apa? Sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya ada berapa? Ya, coba ada berapa tadi? Ada 3. Iya, apa aja? Pantai, Pantai terus? dataran tinggi, dataran rendah. Iya, ada 3 ya anak-anak ya. Iya. Sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, tepuk tangan buat Eni. Oke, selanjutnya dilanjutkan. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la, stop. Oke, Ocha, coba dibaca pertanyaannya apa? Bisa dibantu yang lainnya ya. Ya, Bu. Sumber daya alam adalah kekayaan yang dihasilkan oleh alam. Iya, sumber daya alam adalah kekayaan yang dihasilkan oleh alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Oke, tepuk tangan buat Ocha. Oke, kita akhiri permainan hari ini ya anak-anak ya, dilanjutkan besok. Coba kalian tadi sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, coba kalian buka di LKPD kalian. Di situ ada tugas membuat kolase. Coba, kemarin Ibu sudah mengingatkan kalian untuk membawa daun-daunan kering ya. Ya, sekarang coba dibuat kolase. Ayo, Irna. Jangan mengganggu temannya ya, membuat sendiri. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Oke, coba siapa yang pertama kali ingin mempresentasikan hasilnya? Ya, Ocha, coba dipresentasikan hasilnya. Yang lain diperhatikan ya, anak ya. Iya, Bu. Ayo, Ocha, tidak boleh tertawa terus. Ayo. Coba dilihatkan kepada teman-temannya. Ocha membuat apa? Bintang. Iya, bintang. Ini daun-daun keringnya dari apa aja, Ocha? Mangga. Iya, mangga. Ocha kayaknya dapat arisan ya, ketawa terus ya. Ya, nggak boleh tertawa dong. Nggak apa-apa, ayo coba. Dari daun-daun kering apa? Mangga, pisang. Sudah ada 2. Ya. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi Ocha tadi sudah membuat kolase bintang. Dari daun-daun apa saja, Nana? Pisang. Pisang dan mangga. Mangga. Coba sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya lagi? Saya, Bu. Ya, coba Eni. Eni menggambar kolase apa? Membuat kolase apa? Ikan. Ikan. Ini- Diperhatikan, ayo Ini Ocha. dari daun kering Daun kering mangga mangga dan dan- daun kering nangka. Iya, oke, terima kasih. Akan duduk kembali. Nah, tadi punyanya Ocha dari daun kering mangga dan pisang tadi. Terus punyanya Eni dari daun nangka dan Daun mangga. mangga. Iya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? Dari awal tadi kita sudah belajar apa saja? Pertama, cara menanam padi. Kedua, Wawancara. ia melakukan wawancara.
sumber daya. Ya, tentang sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya. Ada berapa tadi anak-anak? Tiga. Ada 3. Yang pertama, Pantai, dataran tinggi, dataran rendah. ya benar sekali. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ya, coba jangan lupa dikerjakan evaluasinya ya anak-anak ya. Iya. Ya. Oke, coba ketua kelas pimpin doa untuk pulang. Teman-teman, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajar ya anak-anak ya. Oke, hati-hati di jalan.